Halo semuanya, di video kali ini kita akan unboxing dan rakit mainan robot murah yang dibeli di toko kelontong atau warung dekat rumah. Langkah pertama, mari kita bongkar dulu isinya. Isinya cuma satu runner plastik merah kecil dengan beberapa part dasar. Karena ini mainan ekonomis, presisinya mungkin agak kurang, jadi kita harus sedikit sabar waktu menyatukan bagian kepala, badan, dan sayap kecil di punggungnya. Tapi tenang, disitulah letak seni dan keseruannya. Nah, sekarang kita masuk ke proses potong-memotong. Caranya gampang banget kok. Tinggal kita ceklek-ceklek aja pakai tang potong khusus atau nipper di bagian gerbang plastiknya. Potongnya santai aja dulu, nggak usah terlalu mepet ke komponen utamanya. Kenapa? Karena sisa-sisa tonjolan atau bekas potongan plastik yang kurang rapi ini nanti bakalan kita bersihkan dan haluskan lagi di tahap berikutnya. Jadi, sebelum kita masuk ke proses coloring, ada satu langkah krusial yang nggak boleh dilewatkan, yaitu dry fit. Di sini kita menyatukan kembali komponen-komponen utama, mulai dari bagian bodi, kepala, lengan, hingga kaki robot secara sementara. Tujuan dry fit ini adalah untuk memastikan semua pack atau sendi penyambung bisa mengunci dengan pas. Karena ini chip model kit, kadang ada bagian yang agak keras atau justru terlalu longgar. Kalau semua part sudah terpasang dengan baik dan proporsinya aman, kita bisa lebih percaya diri untuk lanjut ke tahap detailing berikutnya. Setelah posisinya pas, sekarang kita masuk ke proses pengeleman. Di video ini, seluruh bagian robot yang sudah menyatu tidak kita bongkar lagi, melainkan langsung kita beri tetesan lem secara perlahan tepat di sela-sela garis sambungannya. Biarkan lem mengalir masuk ke dalam sela-sela tersebut. Oh iya, teknik pengeleman seperti ini punya fungsi ganda loh. Selain mengunci artikulasi atau sambungan robot agar permanen, sisa lem yang menggenang di permukaan juga bertindak sebagai dempul untuk menutup gap yang kosong. Begitu lemnya kering, celah-celah mengganggu khas mainan murah ini bakalan hilang dan permukaannya siap untuk kita haluskan. Langkah berikutnya adalah mendongkrak detail figur agar terlihat lebih berbobot dan nyata. Karena model kit ekonomis seringkali punya bagian belakang yang berlubang atau kurang detail, di sini saya menggunakan epoksi putih. Setelah dua komponennya dicampur merata, kita aplikasikan ke area yang ingin diisi atau dimodifikasi. Dengan bantuan modeling tools, kita ratakan permukaannya dan bentuk detail baru, seperti tekstur armor tambahan atau sekedar menutup bagian bodi yang kopong. Begitu putih ini mengeras, dia akan menyatu sempurna dengan plastik dan siap diamplas halus sebelum masuk tahap pengecatan. Biar tekstur plastiknya hilang dan detail robotnya lebih menonjol, kita masuk ke tahap repaint. Pertama, kita kasih lapisan primer abu-abu dulu. Setelah itu, kita semprot warna dasar hitam atau metalik di bagian sendi-sendinya. Lalu kita timpa dengan warna kuning menyala biar mirip robot Bumblebee. Jangan lupa tambahin sedikit efek mata biru cerah dan poles dengan cairan panel line untuk memberikan efek kotor atau weathering alami khas robot yang habis bertempur. Supaya hasil akhirnya makin dramatis, robot kecil ini nggak boleh berdiri sendirian. Kita buatin base mini diorama simple dari potongan styrofoam atau resin yang dibentuk mirip bongkahan batu atau tanah vulkanik. Lalu kita lapisin dengan cairan resin. Di sini kita pakai airbrush untuk memberikan gradasi warna tanah, mulai dari hitam pekat. Kita finishing dengan dry brush di bagian batu, kuas tipis-tipis saja. Lalu berikan juga serbuk weathering diorama untuk tanahnya. Setelah itu, kita berikan taburan rumput statis untuk base-nya, supaya lebih hidup dioramanya. Pertama, kita oleskan lem dahulu ke base yang akan ditambahkan rumput, lalu taburkan rumput di atasnya. Maaf, grease aplikator saya rusak, jadi kita pakai cara manual. Kita lubangi base-nya untuk dimasukkan kawat sebagai penguat figur supaya tidak gampang lepas dari base. Jangan lupa kawat ditempel juga ke kaki figurnya. Dibor bawahnya dahulu ya. Sebelum figur ditancap, oleskan dahulu lem di kawat untuk penguat supaya figur tidak mudah lepas. Meskipun proses pengecatan dasar tadi sudah selesai, saya merasa hasilnya masih terlalu flat dan bersih untuk ukuran sebuah mecha. Karena kurang puas, saya memutuskan untuk memberikan sentuhan akhir berupa efek weathering ekstra menggunakan acrylic marker. Teknik ini sangat praktis. Kita cukup menggoreskan warna metalik dan warna bodi yang pudar di area sudut dan tepian bodi yang rawan terkena gesekan. Detail kecil seperti ini terbukti ampuh memberikan dimensi baru, membuat tekstur robotnya jadi terlihat lebih realistis dan punya cerita.
Dan ini dia hasilnya. Dari mainan bungkusan plastik sederhana, sekarang berubah jadi miniatur mecha robot bertekstur premium, lengkap dengan base mini dioramanya. Terbukti kan kalau kreativitas itu nggak harus mahal? Kalau kalian suka dengan proyek DIY dan modifikasi model kit seperti ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di proyek seru berikutnya.